Cara tepat merawat ikan Amber Tetra. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Amber Tetra adalah salah satu spesies tetra paling berwarna dan ramah yang tersedia di dunia ikan hias saat ini. Ikan kecil dan cerah ini membawa percikan kehidupan ke akuarium air tawar dan dapat dipelihara dengan bermacam-macam teman seakuarium lainnya. Mereka tidak membutuhkan banyak perawatan ekstra dan akan terlihat spektakuler dalam akuarium yang penuh tanaman. Tonton terus video Aquatic 7 ini sampai habis untuk mengetahui semua tentang perawatan ikan Amber Tetra dan cara merawat ikan air tawar ini di akuarium Anda sendiri. Nama: Hypesobricon amandae umumnya dikenal sebagai Amber Tetra, tetapi juga dapat disebut sebagai Amanda, Tetra merah kerdil, Tetra merah, atau Tetra api. Spesies ini baru saja ditemukan pada tahun 1987 dan diberi nama sesuai nama Amanda Beller yang merupakan ibu dari pendiri Sangheiko Blaeher. Hypesobricon amandae adalah bagian dari Hypesobricon yang berisi sekitar 150 spesies berbeda. Namun filogenis sebenarnya dari genus ini sangat tersebar dengan beberapa klasifikasi berdasarkan warna dan bentuk saja. Karena itu, anggota Hypesobricon cenderung mengubah spesies dan bahkan genus seiring waktu. Habitat alami. Karena penemuan baru-baru ini tidak banyak yang diketahui tentang habitat alami yang disukai Amber Tetra. Dipercayai bahwa ikan-ikan ini lebih menyukai anak-anak sungai dan aliran sungai di lembah Amazon yang lebih rendah di Brasil, terutama yang berasal dari sungai Araguaia. Jangkauan tepatnya di wilayah ini tidak diketahui secara pasti, tetapi populasi telah dikonfirmasi ada di Brasil Tengah dan Barat. Daerah-daerah ini biasanya memiliki substrat lunak yang sering tertutup detritus dari vegetasi perairan dan kanopi yang menjorok. Karena bahan organik ini terurai, tanin menodai air kecoklatan dan menurunkan pH. Di sebagian besar waktu hanya ada sedikit atau tidak ada pergerakan air. Identifikasi. Ikan ini sangat mudah dikenali karena warnanya yang cerah. Amber Tetra mendapatkan nama paling umum dari tubuh orange hangat mereka yang tampaknya hampir bersinar di akuarium. Mata mereka cocok dengan warna tubuh mereka tetapi digarisi oleh warna hitam. Sementara sirip mereka cenderung sedikit lebih gelap pada umumnya. Amber Tetra hanya akan tumbuh sekitar 2,5 cm saat sudah dewasa penuh. Pejantan biasanya memiliki warna yang lebih cerah dan lebih intens, terutama selama periode pemijahan. Betina akan lebih kusam dan memiliki perut yang bulat. Amber Tetra bisa dibedakan dengan Glow-like Tetra, yaitu Hemigrammus erythrozonus. Glow-like Tetra memiliki garis tengah lateral yang memiliki warna yang sama dengan tubuh Amber Tetra. Tetapi sebaliknya, Glow-like Tetra utamanya memiliki tubuh perak. Lebih penting lagi, Amber Tetra berada dalam genus yang sangat berbeda dengan Amber Tetra. Amber Tetra. Berapa lama hidup Amber Tetra? Jika dipelihara dalam kondisi ideal, ikan kecil ini dapat hidup sekitar 2 hingga 3 tahun. Ini adalah ikan kawanan dan cenderung hidup lebih lama bila disimpan dalam kelompok yang lebih besar. Persyaratan akuarium Amber Tetra.
Tetra adalah salah satu ikan termudah yang dapat Anda rawat di akuarium Anda. Namun hanya karena ukurannya kecil bukan berarti mereka dapat dipelihara dalam akuarium kecil. Ukuran akuarium yang disarankan untuk sekumpulan ember tetra adalah paling sedikit 10 galon atau 37,9 liter. Dengan akuarium yang lebih besar memungkinkan kawanan yang lebih besar dan spesies tetra lain untuk dicampur. Akuarium yang lebih panjang akan memungkinkan lebih banyak ruang berenang daripada yang lebih tinggi. Untuk menciptakan kembali habitat alami mereka di anak sungai Araguaia, yang terbaik adalah menyetap sistem blackwater yang banyak tanamannya. Daun ketapang dapat digunakan untuk menodai air yang gelap karena tanin dilepaskan dari daun. Tanin ini juga dapat memberikan banyak sifat bermanfaat dan menjaga air lebih asam. Tumbuhan hidup, terutama tanaman terapung, juga akan membantu mengoksigenasi air, menyediakan tempat berlindung bagi ikan, dan menciptakan detritus sendiri. Ikan ini paling cocok hidup di aliran air rendah di mana mereka tidak dapat dengan mudah terseret di sekitar saat mereka diam di kolom air. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa ikan ini sangat kecil dan dapat dengan mudah tersedot ke dalam filter jika tidak ada pelindung penghalang. Substrat yang lebih gelap akan menghasilkan warna yang indah dari ikan ini. Tetapi ember tetra akan baik-baik saja dengan kerikil atau pasir akuarium warna apapun. Parameter air. Secara umum, tetra adalah ikan air tawar yang cukup kuat yang tahan terhadap berbagai parameter air. Kondisi ideal adalah suhu yang stabil antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Dengan pH sedikit lebih rendah dari normal, antara 5,5 hingga 7. Airnya juga harus sangat lembut dengan KH antara 4 hingga 8. Berapa banyak ember tetra yang bisa Anda miliki per galon? Untuk ikan air tawar, aturan yang disarankan adalah 1 inci ikan per 1 galon air. Meskipun ikan ini kecil, mereka suka berenang di sekitar akuarium dan bergerak sebagai kelompok. Alih-alih memiliki 10 ember tetra dalam akuarium 10 galon atau 37,9 liter, akan lebih baik jika hanya memelihara 6 atau 7 daripada mengisi akuarium dengan kapasitasnya dengan 10 ember tetra. Jika Anda memiliki akuarium yang lebih besar, Anda dapat mengikuti aturan lebih dekat dan memiliki sekitar 1 ember tetra per setiap galon selama akuarium diisi dengan benar. Perilaku ember tetra. Ember tetra adalah ikan kawanan dan akan berkembang ketika dipelihara dalam jumlah besar. Sebagian besar ikan-ikan ini menjaga diri mereka sendiri, bergerak sebagai kawanan dan berjalan bersama di bagian tengah dan atas kolam air. Apakah ember tetra agresif? Tidak, ember tetra terlalu kecil untuk menjadi terlalu agresif. Jika Anda memiliki masalah dengan agresi, coba tambahkan lebih banyak anggota ke kawanan dan coba pertahankan mereka dalam jumlah ganjil. Menambahkan spesies tetra lain tidak akan membantu mereka. Hypersobricon amandae hanya berkawan dengan sendirinya. Apakah ember tetra penggigit sirip? Meskipun ada beberapa kesempatan di mana tetra akan menggigit sirip, itu sangat tidak mungkin terjadi. Ikan-ikan ini menjaga diri mereka sendiri dan biasanya akan menghindar dari ikan lain yang lebih aktif. Namun jika Anda melihat perilaku fin napping atau menggigit sirip, itu mungkin karena kawanan terlalu kecil. Teman seakuarium ember tetra. Kawanan ember tetra akan cocok dengan sebagian besar ikan komunitas lainnya sebagai teman seakuarium. Mereka suka tinggal di kolom air tengah dan atas akuarium, jadi yang terbaik adalah merencanakan hal ini. Beberapa teman seakuarium yang direkomendasikan adalah tetra lain, baik Hyposobricon dan Hemigramus, Rasboras, Corny Catfish, Hatchfish, Gurami, udang.
Tentu saja, ikan ini dapat selalu dipelihara bersama dalam satu akuarium spesies tunggal, di mana kawanan indah Hypersobricon amandae disatukan dengan latar belakang tanaman dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Beberapa penghobi telah berhasil memelihara ikan ini dengan spesies siklit yang lebih kecil dan kurang agresif karena mereka menghuni bagian yang berbeda dari akuarium satu sama lain. Kami tidak merekomendasikan ini, kecuali Anda memiliki akuarium tambahan untuk memisahkan keduanya jika terjadi sesuatu. Makanan ember tetra. Sebagai ikan yang kuat, ember tetra akan memakan hampir semua jenis makanan yang kebetulan mereka temui. Ember tetra akan siap menerima serpihan ikan, tetapi makanan berkualitas tinggi lainnya harus menjadi dasar untuk menunya. Makanan beku, kering beku, dan hidup seperti artemia, cacing darah, dan larva serangga harus secara teratur diberikan agar tetra Anda bersinar terang. Penting untuk diingat bahwa ikan ini sangat kecil dan mungkin mengalami kesulitan makan makanan yang lebih besar. Jika perlu, disarankan untuk memecah potongan-potongan yang lebih besar sehingga ikan Anda bisa makan makanan lebih mudah dan lebih cepat dan ikan lain tidak mencoba mencurinya. Membiakkan ember tetra. Meski Hypersobricon amandae adalah spesies tetra yang relatif baru, kebiasaan berkembang biak mereka tampaknya cocok dengan spesies tetra lainnya. Ember tetra adalah penghambur telur, yang berarti tidak ada area khusus di mana mereka akan bertelur. Ember tetra tidak akan menampilkan tanda-tanda perawatan orang tua setelah pemijahan. Ember tetra relatif mudah berkembang biak dan bahkan dapat muncul dalam akuarium tanpa perlakuan khusus jika kondisinya ideal. Untuk mengatur prosesnya dengan lebih baik dan meningkatkan kemungkinan burayak ikan Anda bertahan menjadi ikan dewasa, disarankan untuk membuat akuarium penangkaran terpisah. Akuarium terpisah ini harus memiliki parameter yang sama dengan akuarium utama. Peti telur, kain jala atau alas pemijahan lainnya harus digunakan untuk melapisi bagian bawah agar ikan induk tidak dapat mencapai telur. Tumbuhan juga dapat ditambahkan untuk membantu menangkap telur dan menciptakan lingkungan yang lebih alami. Pencahayaan harus diredupkan. Sekelompok kecil ikan tetra dewasa kemudian dapat ditempatkan ke dalam akuarium. Perlahan-lahan mulailah menaikkan pH dan suhu sampai air mendekati netral 7 dan suhunya antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Ikan induk juga harus diberi berbagai makanan berkualitas tinggi dengan berbagai macam makanan hidup. Setelah ikan bertelur, induk ikan perlu segera dikeluarkan dari akuarium. Ember tetra dewasa akan melihat telurnya sendiri sebagai makanan dan tidak akan ragu untuk memakannya. Selama beberapa minggu ke depan, burayak akan mulai matang menjadi ikan dewasa. Selama waktu ini, dianjurkan untuk menambahkan artemia dan cacing kecil lainnya sampai ikan dapat menerima makanan serpihan ikan yang dihancurkan. Kesimpulan, dari semua tetra yang tersedia dalam perdagangan akuarium hari ini, Hypersobricon amandae adalah salah satu yang paling berwarna. Ember tetra dapat dicampur dengan bermacam-macam pasangan akuarium dan relatif mudah dibiakkan oleh pemula. Untuk menjaga mereka tetap sehat dan bahagia, yang terbaik adalah menciptakan kembali kondisi blackwater yang secara alami ditemukan di anak sungai Araguaia. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang ember tetra atau Hypersobricon amandae atau memiliki pengalaman merawat ikan kecil yang berwarna-warni ini di akuarium Anda sendiri, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini ya. Dan itulah pembahasan kami tentang ikan ember tetra. Terima kasih sudah menonton video Aquatic 7 ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.